Mas Samsu dan Pak Muhib. Aduh, Ya, maaf ini Ya Pak. asisten baru It's okay, kacau Pak. ngurusin agenda saya. Sibuk sekali Pak kayaknya. Interupsi Pak, saya kenalkan lagi ya. Ini dengan Pak Samsul Huda dan ini Bapak Ahmad Muhibuddin. Di sana ada Pak Arfian. Ini kan semua teman saya semua, saya ngundang, ngapain dikenalin? Oh Bapak yang undang? Kamu aja kenalan sama mereka. Oh berarti ya Bapak lebih kenal, Bapak yang kenalin saya harusnya Iyalah. ya. Oke baik. Ini maaf baru kita uji coba. Barat mobil tuh baru dirayan gitu ya, udah nabrak-nabrak gitu. Siap. Oke, tadi duduk. Kita... Saya Mas Arfian, apa kabar Mas Arfian? Halo Pak. Wah makin Baik, keren aja nih kemarin alhamdulillah. bikin heboh Amerika ya. Mohon maaf tidak bisa hadir langsung Pak. Sip, aman. Baik, terima kasih Mas Arfian, Mas Samsul dan Pak Muhib. Jadi gini, kita mau bikin beef. Tahu beef? beef daging. Bukan. Buku inspirasi vokasi. Oh Nah itu kita pengen menggali dari beberapa anak-anak lulusan vokasi yang kiprahnya tuh keren gitu. Kemudian ada juga Mas Arfian yang juga mengguncang prestasinya. Siap. Prestasi di Amerika mengguncang Indonesia. Dan kita juga pengen nangkep dari industri Pak Muhib. Ini kan dari Astra Honda Motor. oh AHM. AHM. Iya. Bagaimana ngelola, membina SMK segitu banyaknya dan bagaimana merasakan lulusannya. Kita mulai dari Mas Samsul dulu ya. Jadi kita mau bikin buku, tolong dong ceritain sekilas saja. Tapi nanti akan ada sesi tersendiri buat nyatet secara lengkap. Saya juga Pak yang nyatet. Ya iyalah, kan asisten pakai nanya lagi. Oh, tenang Pak Samsul. Semua apa yang Bapak katakan akan saya Aman. catat ya Pak ya. Oke. Tulis Namanya siapa? Samsul Huda. Ada keluhan apa? Bukan ya. Kenapa lu jadi dokter kayak gini? Kok keluar aslinya gitu ya? Maaf ya Pak. Oke. Pak Samsul. Aduh disembunyiin asli. Oh baik. Mari, maaf Mas Samsul, mari. Udah lulusan SMK ya kan? Iya Pak. Terus bisa sampai ke Jepang gitu gimana tuh ceritanya? Ya, awalnya dulu SMK di SMK 1 Blitar, Pak. Di Blitar. Iya, Catat ya, Blitar. Blitar. Di situ waktu itu ambil teknik audio video. Teknik audio video. Iya. Pekerjaannya waktu itu adalah reparasi peralatan elektronik rumah tangga. Oh, maintenance. Jadi audio videonya dari radio paling tinggi nanti bisa reparasi televisi. Oke, itu di Blitar ya. Iya, di Blitar gitu. Terus kemudian Terus ceritanya di gimana nih? 2010 oke, sudah persiapan mau lulus, saya ada informasi bahwa akan ada beasiswa yang muncul di 2010 itu. Beasiswa. Beasiswa, yaitu beasiswa bidik misi dari Kemendikbud juga. Ya. Terus setelah itu? Setelah itu beasiswa itu di launching Terus daftar? oleh Pak Nuh, daftar, termasuk di angkatan pertama keterima di PENS. Oh jadi lanjut ke Politeknik PENS. Iya. Prodinya apa? Di D4 Teknik Telekomunikasi. D4 Teknik Telekomunikasi. Teknik Telekomunikasi. Iya. Sarjana terapan Teknik Telekomunikasi Politeknik PENS Surabaya. Oh, oke. Jadi nggak ke D3, pinter dia. Langsung ke Langsung ke sarjana D4. terapan. Terus lancar kan di Politeknik Lancar. PENS? Alhamdulillah lancar. Ketemu sama Pak Zainal dong. Tadi ada Iya. Pak Zainal di TV tadi. Pak Direktur. Pak Direktur Politeknik Oh, PENS. itu oke. Terus? Terus dari PENS 4 tahun tepat. Habis itu 4 tahun lanjut tepat? lagi S2 terapan di PENS juga Pak. Oh jadi ngambil magister terapan juga di Iya, PENS. iya. Prodinya sama. Prodinya ngambil informatika komputer. Oke, informatika komputer. Sama kayak saya Bang ngambilnya komputer. Komputer kamu. Iya, saya juga kan. Cuman kalau ini ngajarin jasa, kamu ngajarin komputer. Begitu Pak. Jadi dari D4-nya Tapi 4 tahun ya? S2-nya terapan. Pinter, tepat waktu dia. Oh. Saya dulu hampir jadi masuk abadi ya. Oh, Bapak kok curhat sih, Pak? Makanya bukan saya yang ditulis di buku. Oh, jadi yang bagus-bagus kayak inspirasi gini. yang bagus gini. Iya. 2 tahun lanjut itu 2 di tahun PENS. di PENS. Terus bisa ke Jepangnya? Setelahnya itu Pak, Lanjut ke Jepang? lanjut ke Kok Jepang. bisa? Pakai Pakai beasiswa. beasiswa lagi? Beasiswa. Jadi, Dari? Dari pemerintah Jepang yang Oh, berikutnya. beasiswa Mambukakso. Betul Pak. Wah. Keren, beasiswa Mambuso. Berarti Mas Samsul ini hidupnya dari beasiswa ke beasiswa Alhamdulillah, ya Pak? Pinter betul. berarti ini Pak. Dari D4 Hemat ya, S2 hemat ya. S3-nya Iya. beasiswa. Prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi hemat, tapi
tapi ya kebetulan pinter. Kalau saya ini pengen hemat tapi kurang pinter. Jadi ya nyampe. Makanya dia jadi asisten sementara. Asisten Ya, sementara. Kalau pinter mungkin udah jadi ke Jepang. Asisten magang. Atau pinter mungkin jadi punya radio mungkin dia ya. Oh jadi ke Jepang kemana ke Jepangnya? Di Okayama, Pak. Okayama Daigaku. Iya, Okayama University. Oh, berapa, Padai. di ngambil S3 di sana berapa tahun? Tepat lagi, Pak, 3 tahun. 3 tahun lagi. Pinter lagi berarti dia. 3 tahun SMK, Iya, 4 tahun D4, D4, 3 2 tahun S2, Iya. terapan. Itu berapa itu? 9 tahun ya total. Terus tambah 3 tahun Tiga- S3. 12 tahun S3. 12 tahun kerjanya sekolah terus ya Mas ya. Berarti kalau di Jepang makan sushi ya Mas ya? Tapi kurang suka. Iya Oh, di kan? Jepang Ya masa makan makan gado-gado. empek-empek gitu. Nah iya, iya makanya saya konfirmasi doang gitu Pak. Udah tahu nanya. Iya sih. Nanti Betari kalau jadi asisten saya agak sedikit lebih beda ya. Saya kalau misalnya jadi asisten, saya tuh lebih yang kalem. Saya sangat observatif soalnya orangnya. Oh anaknya observatif. Kalau saya eksploratif Pak. Oke terima kasih Pak Mas Samsul. Berarti nanti dicatat ya. Iya. Ini inspirasinya keren. Iya. Dari SMK, dia punya cita-cita tinggi sampai ke S3. Terus sekarang ngapain setelah lulus S3? Sekarang di jalur pendidikan, Pak. Oh, Mengajar. jadi dosen. Kalau ada istilah Mas Menteri, saya Mas dosen saja. Dosen di mana? Di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Jadi dosen di Universitas di Surabaya 17 Agustus ya. Terus ngajar apa? Prodi apa? Prodi Informatika. D4 atau S1? S1, Pak. Oh ngajar dia 1. Ini lulusan vokasi jadi dosen S1. Wih, keren, luar biasa. Kok bisa? Tapi ngajarnya praktek kan di sana? Praktek. Oh ngajar praktek. Oh, ngajar praktek. Nggak teori, kalau vokasi kan harus praktek. Berarti kalau saya ibaratnya mau punya brand TV gitu bisa bikin sama Mas Samsul Pak ya? Gitu. Nggak mau magang jadi dirjen aja. Ya udah itu aja lah Pak, yang ada aja dulu Pak ya. Baik, terima kasih Pak Samsul. Nah ini kita catat ya Mas Samsul. Siap, Pak. Setelah itu saya pengen nanya ke Pak Muhib ya, catat nih Pak Muhib. Pak Muhib ini salah satu orang penting nih di AHM. Oh, Udah ngebina berapa SMK Pak? AHM dan gimana ini? Vokasi ini kita mau tulis di buku, BIF itu tadi. Iya. Udah siap ya? sudah, Siap belum? sudah Pak. Itu kamu catat beneran ya? Saya, Iya. saya Kalau catat. Kak Gina nggak siap, aku siap kok di sini dengerin. Cocok. Saya Langsung memorinya nyangkut kuat lagi kayak dia, langsung inget di luar kepala gitu. Insting memanfaatkan kesempatan. Nah itu. Kalau ada kompetitor yang lemah langsung tampil dia. Cakep banget, ini yang dibutuhkan di industri saat ini Pak, bisa membaca situasi dan memanfaatkan kesempatan. kan vokasi saya. Juga ya. Ya, vokasi dia juga. Oke. Saya belum Mas, fokus. Pak Muhib, kita Kami- ingin dapat dari Pak Muhib untuk buku kita. Iya. Kami punya saat ini 687 SMK Mitra Binaan, Pak. 687 SMK Mitra Binaan kami Mitra menyebutnya. Binaan. Oh jadi ngebina segitu banyaknya SMK? Iya. Aduh terima kasih Pak. Terima kasih, keren banget nih AHM. Banyak banget ya, Pak. Iya. 687 ini tersebar di seluruh Indonesia dan kami memiliki beberapa grade, Pak. Gitu. Jadi grade B, A sampai yang TUK, Pak. B, A sama yang TUK, Pak. oh Jadi sampai ke tempat- TUK, iya, tempat uji kompetensi. gitu. Catat tempat uji kompetensi TUK. TUK. SMK bisa bikin TUK dibina oleh AHM. Oh Iya. gitu. Jadi memang kami bikin diferensiasi, kami bikin perbedaan antar SMK dengan standar yang sudah kita tentukan, Pak. Sudah kita tentukan. Karena Itu kami, berapa tahun ngebina segitu banyak Pak? kami memulainya itu dari 2010, Pak. Awalnya memang kami ini sifatnya CSR kami dulunya, Pak. CSR. Oh, CSR. Itu baru smart CSR. CSR itu. Iya. Terus kemudian kami develop, kami kembangkan bagaimana agar CSR ini bisa memberikan sesuatu output yang lebih serius untuk vokasi dan juga untuk perusahaan kami, Keren. Terus- untuk bisnis kami. Yang dibina aspek apa aja itu Pak SMK itu? Jadi kami dulu nggak punya kurikulum, Pak. Jadi Oh, ya semuanya kita bantu motor, tools, sama di training biasa. oh jadi tadinya dibantu equipment sama Equipment. training. Training, terus kemudian kesininya kami kembangkan, kami bikin kurikulum khusus. Kami menyebutnya kurikulum teknik sepeda motor Astra Honda, Pak. Oh jadi AHM sampai mendevelop kurikulum khusus yang nanti
injeksi ke SMK-SMK binaannya. Oh, Betul. Itu keren itu. cakep. Itu syarat pertama dari link and match level pernikahan itu Kurikulum. 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 Cakep. Jadi kurikulum ini memang kami develop, kami kembangkan agar nanti guru-gurunya bisa menyampaikan, Iya. mengajarkan ke murid-muridnya. Dan kalau lulus, murid-muridnya nanti bisa siap bersaing untuk Mantap. memasuki, memenuhi kebutuhan mekanik di jaringan bisnis kami, Pak. Tapi kan kurikulum itu kan nggak hanya memperkuat hard skill, tapi juga soft skill, Betul, kemampuan komunikasi, teamwork. betul Pak. Jadi semua dan aspek karakter kita masukkan di Ya, kurikulum padahal itu, Pak. sebenarnya kan itu kan dibutuhkan industri kan? Sangat-sangat Pak. Iya. Sangat dibutuhkan karena memang salah satu yang menjadi kebutuhan kami itu alumni-alumni SMK yang punya disiplin, Disiplin, karakter kan? ya karakter Pak, pendidikan karakter, disiplin, Punya inisiatif bekerja. betul, jujur dan punya semangat kerja yang Catat semua, Catat, Pak. Jangan sampai satu kata ketinggalan ya. Disiplin, Iya. punya Itu penting, semangat penting. kerja, Itu, Pak. etos kerja Terus baik. lulusannya gimana Pak? Dari binaan itu lulusannya gimana ini? Memuaskan nggak ini kualitasnya? Sesuai nggak? lulusannya memang ini cukup banyak Pak ya kalau dibandingkan dengan kesempatan kerja, peluang kerja yang kita punya gitu. Dan so far kami memang memprioritaskan untuk kebutuhan mekanik di jaringan kami harus mengambil dari lulusan SMK Mitra Binaan kami Pak. Jadi seluruh unit-unit bisnis yang Bapak kelola itu, Iya. Kami kalau ada ngambil mekanik, 3.700 bengkel resmi kita Pak. Harus 3.000-an ngambil alumni. bengkel Iya. wajib ngambil dari lulusan SMK Betul. binaan. Iya. Nah, Wah ini enak banget itu Pak. Jadi kayak udah siap kerja, kayak nggak bakal nganggur. udah dilatih sama yang mau nyerap. Iya bener. Dan sebelum mereka bekerja, mereka ada kesempatan untuk prakerin Pak, praktek kerja Oh industri di magang bengkel, kan? magang. Masuk magang minimal juga di situ juga magangnya. Jadi memang benar-benar sudah siap mengetahui bagaimana situasi. Tapi kalau nanti lulusannya pengen lanjut sampai ke Jepang juga boleh kan? Boleh Pak. Kami punya 3 jalur Pak untuk lulusan tadi. Satu bekerja di bengkel binaan kami, BMW Pak ya, bekerja. Catat BMW. BMW apa ya Pak? B bekerja. Bekerja. M. Bekerja ini ada 2, Oh, bekerja di bengkel resmi kami atau di pabrik kami. Oh bisa di bengkel, bisa di pabriknya Di pabrik Astra. kami. B bekerja, M M melanjutkan. melanjutkan sekolah, Studi. studi. Seperti Mas Samsul tadi. Betul. Masuk. Dan kami juga punya jalur khusus Pak. Tadi ada fast track ya, ini jalur khusus. Jalur khusus dengan beasiswa untuk kuliah di Polman Astra Pak. Politeknik Manufaktur Astra. Oh berarti SMK-nya juga dikonekkan atau dinikahkan sama Politeknik Manufaktur Astra. Betul. Jadi Kami Astra itu koneksi. punya politeknik juga. Oh. Keren. Jadi memang ini bagian dari tugas kami mensinergikan antara potensi-potensi yang ada di Astra Pak. Terus W apa tadi W? BMW kan? W yang terakhir itu wirausaha Pak. Wirausaha. Wirausaha. Jadi juga dilatih jadi pebisnis ya. Kami melakukan seleksi Ya. bagi anak alumni SMK yang memang punya passion untuk menjadi pengusaha Pak. Pengusaha bengkel. Pengusaha bengkel terutama ya. Kami seleksi, kami training, kami berikan edukasi bisnis perbengkelan, how to serve customer, Ya. kami berikan, terus kemudian kami dampingi. Kami melakukan sampai monitoring didampingi. evaluasi sampai mereka mandiri Pak. Tuh. Keren Pak. Bayangkan satu AHM aja bisa pegang 600. Kalau sampai ada ratusan ribuan industri di Indonesia melakukan skema konsep yang dilakukan AHM ini, betapa seluruh SMK Indonesia sudah punya mentor-mentor industri. Iya jadi nggak perlu takut. Terima kasih Asra. Iya. Iya, Wah, sama-sama. keren-keren ketet semua ya. Udah, Tapi Pak. nanti kita detailin ya, nggak cukup ya. Nanti penulisnya diundang. Nanti saya undang penulis untuk menulis lagi ya Pak, bukan saya. Iya, gitu. Baik, terima kasih. Mas Samsul udah keren tadi sampai ke Okayama Daigaku, sekarang jadi dosen. Pak Muhib ngebina 600 SMK, tahun depan jadi berapa Pak? 900 mungkin Pak. Bapak mau minta naik terus Bapak. Namanya usaha. Oh gitu. iya Ya kami juga harapkan sih. kita bisa menambahkannya Pak. Apalagi ini di masa pandemi kan memang challenge buat kami agar Ya. tetap bisa hadir. Semoga AHM tetap survive Pak meskipun pandemi Pak. Betul Pak, mendampingi dunia vokasi Pak. Amin. Berapa Pak? 900 ya? Semangat Pak, 950 Pak. Saya bantu tambah 50 Sampai lagi. ke inkubasi bisnisnya. Ah. Masuk. Masuk Pak Ya, Ikan. baik. Terima kasih. Next, Mas Arfian.
Still there? Selamat sore, halo. Oke, how are you? Mas Raffian kan alumni vokasi, alumni SMK yang internationally performing gitu loh, yang dapat achievement internasional. Ceritain dong, gimana kok bisa menghebohkan Indonesia dengan prestasi itu dan sekarang kegiatannya apa nih, Mas Raffian? Jadi saya, adik, sama beberapa teman-teman mulai bergelut di bidang desain and engineering itu dari 2009. 2009. Dulu kita dulu kita berdua, sekarang mungkin 60-an. Sebenarnya mulai 2009, terus kita ikut lomba 2013, lomba global di US. Itu ada lomba untuk mendesain bracket mesin jet, tapi dengan metode manufacturing yang benar-benar baru. Even sampai sekarang pun belum fully implemented, karena waktu itu teknologi ini bakalan fully implemented itu di tahun 2025-2030-an. Jadi titanium 3D printing Pak namanya. Sekarang udah mulai 20-30% spare part-nya mesin jet dari GE yang dipakai Boeing, Boeing itu sudah pakai teknologi yang dulu kami ikutan bangun itu 2013. Waktu itu ada ratusan engineer yang ikut, ada dari Airbus, Swedish Air Force gitu. Alhamdulillah kita dari Indonesia nomor 1 waktu itu. Oh, jadi nomor 1. Itu juara 1 di antara engineer-engineer sedunia. Itu sudah gitu teknologinya selangkah lebih maju lagi, dan dipakai oleh Boeing. Iya, keren loh. Oh, keren-keren Mas Raffian. Terus sekarang alhamdulillah kita bisa lebih maju lah, karena kami yakin itu kan kita sama orang Jerman, orang Jepang kan ngitung pakai rumus fisika yang sama. Oh iya. Iya juga. Maaf jangan bilang fisika, nanti ASN saya nggak paham ini. Saya kurang paham memang Mas. Kadang ada yang ini juga, loh, wong desa kok bisa menang kayak gitu, jojo bejo gitu kan. Nah, 2017 ada global challenge lagi. Kali ini untuk mendesain alat untuk menginspeksi daleman mesin jet. Jadi setiap 500 jam terbang mesin jet itu di dalemannya itu diinspeksi. Nah, alat ini sudah lama nggak ada reinvent gitu. Nah, terus GE lagi, General Electric, satu dari beberapa perusahaan yang bisa bikin mesin jet kan, yang bisa bikin mesin jet kan cuma beberapa perusahaan, undangi beberapa badan riset, ada 40 badan riset di seluruh dunia, ada dari Israel, China, India, Amerika, Jerman, semua negara maju ikut. Kita alhamdulillah waktu itu karena pernah menang, di-invite untuk ikut. Oke. Oke lah, tak ikut gitu, mosok dinyek sponsor, gak bisa menang gitu kan. Kau mulai sekarang, aku mulai sebulan lagi, waktu itu lombanya tuh 2 bulan gitu kan, kita pasti menang kok gitu. Alhamdulillah 2017 itu kita juara 1 lagi gitu. Jadi inspeksi engine ya. Oke. Terus sekarang apa nih kegiatannya? Wirausaha kalau nggak salah ya, ngebikin industri kalau nggak salah ya? Iya Pak, jadi sampai 2018 itu kami itu fokus di terima jasa desain engineering. Klien kita tersebar di 30 negara, lebih dari 300 project so far sampai 2018. Desain engineering. Terus keluar itu rilisnya World Economic Forum yang bilang kalau competitiveness index kita kecil, terus innovation capability kita kecil, terus paten per kapita kita pun kecil gitu. Nah, di tahun yang sama kan kami aware nih, dicek paten Indonesia di dunia global itu cuma ada 18. Terus saya bilang ke teman-teman, boy, tahun ini tuh berapa produk sih yang kita develop gitu kan, tahun 2018 itu. Ternyata ada 25-an project Pak yang di-develop, padahal semua project yang kami kerjakan itu ada patennya pasti. Oke. Masuk ini berarti kita harus balik nih gitu. So 2018 kami putuskan untuk tidak menerima project dari luar lagi, terus kita putuskan kembangin untuk fokus ngembangin
inovasi di Indonesia lah istilahnya. Oke. Waktu itu kami ada 3 pilihan. Yang pertama desain drone. Kita pernah desain pesawat. Ya. 3 model diproduksi di Wichita, Kansas. Jadi pesawat yang kita desain di Salatiga diproduksi di Kansas, ada 3 model. Nah, yang kedua EV, electric vehicle. Kita pernah desain mobil sport diproduksi di Victoria, Australia. Yang ketiga mesin CNC. Tapi dana kita cuma cukup, kan kita nabung nih. Nah, dana kita tuh cuma cukup untuk membiayai 1 riset. Nah, 2018 itu kita kunci, kita develop mesin CNC karena mesin ini kan awal dari segala inovasi, Pak. Jadi sekarang ngembangin fokus ke mesin CNC ya, Pak? Ya, Pak, dari 2018. CNC-nya, Pak? CNC Kita mulai jualan Agustus kemarin, Pak. Target kami jualan 3-4 per bulan. Ya, alhamdulillah begitu kami jualan 2 minggu udah laku 20-an. Ada beberapa industri yang beli, ada kita pakai sendiri. Nah, mesin CNC ini ruhnya itu kan nggak cuma kita jual, tapi mulai 7 bulan yang lalu kan mesinnya udah jadi nih, Pak. Nah, udah jadi ini kami bikin program namanya Sustainable Education. Kita kan ikut programnya Pak Wika nih, ngawinin SMK gitu. Cuman kan industri kan udah ada yang megang. Kalau kami megang ngawinin SMK sama market. Jadi kami bikin Sustainable Education, tujuannya adalah biar 2 masalah di dunia pendidikan itu solve. Yang pertama accessibility, yang kedua quality. Nah, accessibility pengen kita benerin dulu. Kita naruh beberapa mesin kita bekerja sama dengan salah satu kampus lokal di sini. Kita taruh 5 mesin di situ, mulai dari 7 bulan yang lalu. Terus nanti mahasiswa yang kuliah bayarnya nggak pakai uang, tapi pakai kreativitas. Kreativitasnya dibikin, jadi produk dijual. Ini udah jalan 7 bulan, alhamdulillah total omset udah 1 M lebih. Aduh, bentar Mas Arfian, ini sorry saya potong ya. Ini kayaknya ini wajib ditulis ini. Harus Bagus, diundang, Pak. harus diundang ke Jakarta. Detailnya diceritakan. Udah bisa sustainable development education tadi itu, produk teaching factory, teaching industry. Tapi satu pertanyaan lagi Mas Arfian, ini karena waktunya mepet ini. Mas Fred kan lulusan SMK ya? Saya masih S3 Pak sekarang, Pak. Sekarang saya S3 Pak. S3? Mirip sama Mas Samsul. SMP, SMK. Bagus itu. Lulusan SMK jadi juara desain produk desain sedunia. Iya, hebat ya, Pak. Kebayang lanjut nggak nanti ngambil D4? Mungkin bisa loh Mas, dengan rekognisi pembelajaran lampau, RPL. Nggak usah kuliah 4 tahun, mungkin cuman... Saya, Pak, ya kalau ada waktu dan kesempatan pengen. Tapi gini, nanti kita pikirkan Mas, siapa tahu mungkin ada politeknik yang mau kasih RPL tuh. RPL itu sarjana terapannya itu nggak usah 4 tahun, tapi mengakui capaian itu setara dengan berapa tahun, terus tinggal melanjutkan berapa semester aja, terus lulus sarjana terapan tuh. Bagus banget itu, namanya Bagus, RPL. Pak. Tapi Mas Arfian mikirin omset 1 miliar harus dapat setiap tahun gitu loh Pak. Kan kuliahnya bisa dual sistem nanti. Oh. Tetap melakukan proyek itu tapi diakui seperti capaian pembelajaran. Oh gitu. Tuh Mas Arfian tuh. Keren Mas Arfian. Thank you Bang. Pak, itu kalau bisa bagus Pak, karena sekarang terus terang di kampus itu saya jadi dosen gelap Pak. Jadi, dosen gelap? Ada belum kuliah dia jadi dosen. Nanti anak-anak gitu pada datang, dosen-dosen untuk kita sharing. Oke. Mantap. Karena saya bisa ngajar kan kalau punya titel. Mantap. Thank you Mas Arfian. Siap. Dosen gelap. Ya nanti jadi dosen betulan nanti. Oke, terima kasih Mas Arfian. Nanti kita undang ke Jakarta, detail kita rancang. Nah, oke. Ini kan udah ada yang capaian pembelajarannya tinggi, studinya tinggi. Beliau yang ngelola SMK, itu ada Mas Arfian, ada lulusan SMK, tapi bisa jadi juara produk desain dunia. Terus ngajar juga berarti ya Pak? Jadi dosen gelap katanya? Dosen gelap mungkin lampunya mati. Oh iya mati lampu ya. Jangan bilang gitu. Nah. Dan kita juga ada
capaian lagi juara Nah, ini seni di bidang saya seni. mau tanya ini kalau yang ini juara apa ini Pak? Juara satu nyanyi. Nyanyi. Lomba cover lagu ciptaan saya. Bapak bisa nyiptain lagu. Ya iya. Bapak musisi ya? Ya ciptaan lagu aja. Oh wow, gak kelihatan Bapak dari buka-buka. Kak Gina, Kak Gina. Terlalu serius. Gimana kalau kita minta bikinin lagu aja sama Pak Wikan buat kita berdua kan? Duet kita kita. bisa duet nah, ya. nanti kalau kita jadi asistennya Pak Wikan lelah, terlalu banyak meeting internal, dan kita hibur dengan bernyanyi. Oh iya dong pasti. Bagaimana Gitu. Pak Wikan, Nanti setuju? saya ciptain lagu buat menidurkan kalian aja ya. Bapak-bapak masih mau di sini ya? Iya, mohon maaf Pak Ngapain? Wikan. Bapak kan banyak aktivitasnya seperti saya bilang tadi. Belum selesai sampai di sini aktivitas Belum Bapak. magang jadi diri saya udah mau ngusir-ngusir tamu. Oh gitu. Masih ada waktu kan? Iya, mohon maaf Pak. Hah? Mohon maaf ini sebenarnya. Tuh, Kenapa? Iya, masih ada jam kelas setelah ini. Oh mau ngajar? Iya. Iya kalau dosen nggak boleh terlambat Iyalah. masuk kelas. Iya, kelas online Pak, musim pandemik. Iya kan ngajarnya juga Vicon juga. Iya juga Oh ya udah. sih. Ya, Pak Muhib, saya izin juga Pak. lu kan ikut-ikutan. Mohon pamit karena memang harus melanjutkan. Oh mau nambah SMK ya? Boleh. Sampai 900, silakan. 950 ya Pak ya? Iya. Terima kasih Pak Muhib. Ini Terima kasih, salam Pak. buat Pak Loman ya. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih. Salam buat bosnya. Iya. Dan salam buat Pak Rektor. Siap. Terima kasih. Sama-sama Pak. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sehat selalu ya. Ya, Sehat terima selalu. kasih, Pak. Salam. Sisa 1 nih Pak. Apa pulang aja sekali saya ya juga. Jangan. Tadi Pak Wikan kan bilang, Heeh. Pak Wikan itu nyiptain lagu. Bapak bisa main musik nggak? Ini kayaknya masa mudanya sering dibohongin orang. Gak Iyalah. percayaan gitu, ada orang ngomong, bosnya gak dipercaya. Lah tadi juga kan sama Pak Henry saya bilang no picture hoax gitu Pak. Kalau memang Bapak ini bisa menciptakan lagu, apalagi kalau bisa main musik, ya Bapak tunjukin loh Pak. Dari tadi saya udah kerja gini seharian, saya perlu relax gitu loh Pak. Emang di masa Buktikan. mudamu tuh udah ditipu berapa orang ya kok bisa curigaan terus kalau ada orang ngomong gak percaya Pakai gitu. jari sih nggak kehitung Pak. Kasian banget ya ditipu terus ya. Terlalu banyak sakit hati ya Kak Gina. Mungkin ya. Itu dia. Ya udah Jadi- kita buktiin aja. Kita buktiin aja Orang gak kali. percayaan gini, ya dengan vokasi kan harus praktek kan. Oh iya Nggak dong. bisa dengan praktek. ngomong kan. Benar. Vokasi kuat menguatkan Indonesia.